bulan Januari, bulan pertama untuk seluruh umat di dunia ini. Tahun 2024 sudah kita masuki. Dan beberapa hari sudah kita jalani di tahun ini, secara khusus di bulan Januari. Ya sebelumnya mungkin kita berpikir-pikir apa yang akan terjadi di tahun ini. Dulu waktu kita memasuki tahun 2003, wah deg-degan. Mungkinkah kita bisa hadapi semua yang akan terjadi di tahun 2023? Tapi faktanya kita sudah ada di 2024. Haleluya. Itu karena kemurahan Tuhan atas kita semua. Biarlah di tahun ini kita juga mengalami kemenangan-kemenangan seperti yang Tuhan berikan di tahun-tahun sebelumnya. Dan di bulan Januari ini sepantasnya kalau kita mengawali seluruh perjalanan di tahun ini dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan melihat kita, umat yang penuh pengharapan. Lalu apa bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada dalam kehidupan orang yang penuh pengharapan? Fakta-fakta itu pasti adalah fakta-fakta yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kiranya firman yang akan kita baca dan renungkan meneguhkan pengharapan kita, dan bila kita mengalami fakta-fakta yang seharusnya dialami oleh orang yang penuh pengharapan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Saya akan bacakan dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, luar biasa ayat ini. Diawali dengan Tuhan menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih setianya untuk orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, renungan ini saya beri nama disayang Tuhan. Ya, sayang-sayang disayang. Kita disayang Tuhan. Rupanya Tuhan menyayangi umatnya itu dengan begitu antusiasnya. Kalau kita membaca di bagian awal, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi ada sebuah kerinduan di hati Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Sepertinya Tuhan menunggu begitu. Lalu apa yang menyebabkan Tuhan harus menunggu? Berarti momen-momen ketika Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya di suatu waktu tidak pas. Tuhan mencari momen yang tepat. Bukankah semua hari, semua waktu, semua momen menjadi pas? Pasti ada sesuatu yang menahan Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah tidak akan mengasihi umatnya. Tuhan pasti selalu mengasihi. Dan ketika membaca ulang ayat ini, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada yang dikasihinya. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu krisis yang terbesar dalam hidup ini adalah salah satunya krisis kasih sayang. Krisis kasih sayang itu membuat orang menyadari dirinya tidak berharga dan tidak berguna. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih adanya. Dan Tuhan yang kasih adanya, ini yang bangkit menyayangi umatnya. Memang ada saat-saat tertentu seperti Tuhan tidak sayang kepada kita, seperti Tuhan jauh.
Seperti mentari yang tertutup awan, kita tidak melihat sinarnya dan tidak merasakan hangatnya, tetapi mentari itu tetap ada. Ungkapan Tuhan menanti-nantikan, Ia bangkit menyayangi kamu, ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan penuh kerinduan. Karena itu, tahun 2024 kita hadapi bersama dengan Tuhan yang kasih-Nya ditunjukkan kepada kita, yang bangkit menyayangi kita. Karena Ia tidak akan pernah berdiam diri, menahan diri. Ada saatnya, ada waktunya memang Tuhan menahan diri seakan jauh dari kita. Doa kita seakan gak didengar, kita seakan jalan sendiri. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah dapat ditahan-tahan. Ia mengasihani kita dan Ia menyayangi kita. Karena Tuhan adil, Tuhan benar, Tuhan tidak berbuat salah. Dan ayat ini diakhiri dengan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi Tuhan menanti-nantikan untuk mengasihi kita. Dan kita menanti-nantikan Dia. Sungguh bahagia kita yang disayang Tuhan. Karena Dia selalu ada. Ia menyatakan kasih-Nya. Ia menyayangi kita. Mari kita bersama-sama menjalani tahun baru ini bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Mungkin orang tua bisa meninggalkan kita. Mungkin saudara, tapi Tuhan tidak pernah. Siapapun yang namanya manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah. Ingat, Tuhan menanti-nantikan untuk mengasihani kita. Tuhan bangkit menyayangi kita. Berbahagialah orang yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, menanti-nantikan Dia. Teruslah kita bersama dengan Tuhan yang menyayangi kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin untuk renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk sayang Tuhan. Bagi kami umat-Nya. Memasuki tahun ini, kami tidak memiliki kepastian selain kepastian yang ada padamu. Dan firman-Mu kami dengar. Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyayangi kami. Terima kasih. Kami terus taruh harap kami kepadamu. Karena Engkaulah, hanya Engkaulah yang mengasihi kami. Yang menyayangi kami. Dan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Terus membangun kami. Terus membangun kami. Untuk hidup dalam kasih-Mu. Sehingga kami bisa berbagi kasih. Kasih yang daripadamu. Sayang yang daripadamu. Biar kami salurkan, kami teruskan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Termasuk bagi orang-orang yang membenci kami, yang memusuhi kami. Ajari Tuhan untuk kami dapat melakukan itu. Berdoa dan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan. Itu semua pasti karena kasih-Mu semata. Karena itu kami menyerahkan dalam tangan-Mu hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan sepelayanan kami. Biarlah mereka terus menaruh harap kepadamu. Terus berharap kepadamu dalam segala keadaan. Karena kami akan mengalami sebuah kenyataan fakta. Mengalami fakta bahwa Engkau mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami, kegelisahan kami dalam tangan. Kami percaya tangan-Mu yang ajaib, yang kuasa sanggup melawat dan menyembuhkan
sakit penyakit kami. Memberikan kekuatan dan hikmat kepada kami. Dan membuat kami semakin mengenal-Mu, mengasihi-Mu. Sehingga kerinduan hidup kami untuk semakin serupa dengan-Mu. Semakin kuat ya Tuhan. Kuatkan hati kami untuk kami tidak jatuh dalam pencobaan. Kuatkan hati kami terus untuk kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teruslah bersama dengan Tuhan, teruslah teguh dalam pengharapan, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari, karena Tuhan menyayangi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang sampai akhir hayat kita. Salam kemenangan, Tuhan memberkati.